Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di StudyCube, sebuah ruang inspirasi untuk berbagi dan belajar mengenai hal-hal pendidikan, khususnya matematika. Seperti yang kita ketahui saat ini, yaitu pembelajaran dilaksanakan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ada suatu hal penting yang ingin saya tekankan bahwa di sini justru kalian sebagai siswa dapat menggali materi pembelajaran secara lebih mendalam karena dimudahkan dengan akses internet. Nah, oleh karena itu, PJJ ini bukan menjadi suatu halangan untuk mengurangi semangat kalian dalam belajar. Jadi, tetap semangat dan terus belajar. Langsung saja kita mulai mengenai dimensi 3. Nah, di dalam dimensi 3 ini merupakan suatu materi yang berada pada kelas 12 SMA, yang nantinya sebenarnya di dalam materi ini ada 3 cakupan pokok, yaitu mengenai pertama, titik ke titik, yang kedua, titik ke garis, dan yang ketiga yaitu titik ke bidang. Nah, ketiga konsep ini nantinya akan diterapkan ke dalam suatu bangun ruang, apakah itu ke dalam suatu kubus, atau ke dalam suatu limas, entah itu limas segi 4 beraturan, segi 3 beraturan, segi 5 atau segi 6, bahkan segi N gitu kan ya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai titik ke titik. Nah, mengenai titik ke titik, di sini diberikan suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana titik A dan titik C akan dihubungkan ya. Kita akan mencari berapa jarak antara titik A dengan titik C. Nah, di mana dimisalkan di sini kubus ini memiliki panjang yaitu A. Nah, berarti kita akan mencari berapa jarak dari titik A ke titik C dengan menggunakan suatu konsep, yaitu konsep Pythagoras ya. Yaitu untuk mencari titik A ke C, kita akan menggunakan jarak AC kuadrat sama dengan AB kuadrat itu ya, ditambah BC kuadrat. Nah, berarti AC kuadrat itu akan sama dengan AB-nya, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan masih AC kuadrat 2A kuadrat ya. Nah, kemudian karena di sini mencari nilai AC, berarti kita akarkan. Akar dari 2A kuadrat menjadi A akar 2. Nah, sehingga kita ketahui bahwa nilai A di sini yaitu A akar 2 ya. Nah, kemudian jarak dari mengenai titik ke titik ini biasanya juga dihubungkan, yang sering ditanyakan itu titik A ke titik G, atau lebih dikenal kepada diagonal ruang ya di sini. Nah, berarti konsep yang digunakan juga sama ya. Konsep yang digunakan itu yaitu mengenai Pythagoras juga di sini, di mana terdapat sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-sikunya ACG ya, segitiga siku-siku ACG, di mana siku-siku di C. Nah, kita sudah tahu bahwa jarak dari C ke G itu A. Nah, berarti untuk mencari nilai dari A ke G itu kita gunakan Pythagoras, masih sama, berarti AG kuadrat sama dengan A akar 2 dikuadratkan ya, ditambah A kuadrat. Nah, sehingga menjadi A kuadrat akar 2 dikuadratkan menjadi 2 ya, ditambah A kuadrat. Nah, menjadi 3A kuadrat. Berarti ini AG kuadrat ya. Kita lanjutkan ke sini. Berarti untuk mencari AG itu akan sama dengan akar ya, akar dari 3A kuadrat. Nah, A kuadratnya berarti dapat kita akarkan menjadi A akar 3. Nah, sehingga kita tahu nih bahwa jarak antara A ke G atau diagonal ruang itu yaitu A akar 3. Nah, seperti itu mengenai jarak dari titik ke titik, konsep titik ke titik, yang nantinya mungkin ketika diaplikasikan ke dalam soal bisa berbagai macam. Bisa titiknya itu misalkan di tengah-tengah antara B dan F, atau tengah-tengah misalkan di antara E dan F, itu kan ya, titiknya bisa sembarang di mana saja.
Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut mengenai titik ke garis. Nah, dalam titik ke garis ini, jika kita lihat gambar, kita mengetahui di sini ada sebuah titik A. Nah, kita akan mencari berapakah jarak antara titik A ke garis HF. Nah, jika kita telisik, kita lihat di sini bahwa H ke F itu akan tegak lurus dengan suatu titik yang diambil dari titik A ke garis HF ya. Nah, berarti untuk mencarinya kita juga sama akan membentuk suatu bidang di sini, yaitu bidang segitiga siku-siku. Nah, mana segitiga siku-sikunya, yaitu AE dan titik yang tegak lurus terhadap garis HF ini. Misalkan di sini titik O, sehingga menjadi AOE bidangnya ya. Nah, kita tahu nih bahwa jarak dari A ke E itu misalkan A ya. Kita misalkan panjangnya A, kemudian E ke G itu kan kita tadi sudah cari, berarti berapa? A akar 2 ya. Nah, berarti E ke O itu setengahnya, berarti A per 2 akar 2 ya. Nah, berarti kita bisa mencari nih jarak dari titik ke garis HF itu menggunakan Pitagoras juga seperti tadi. Jadi kembali lagi kepada rumus Pitagoras gitu kan. Berarti untuk mencarinya yaitu AO kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ya, ditambah EO kuadrat. Nah, berarti AE kuadrat itu apa? A kuadrat ditambah EO kuadrat itu A per 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, berarti menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat per 4 dikalikan 2 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2, sehingga menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat per 2. Nah, kita sederhanakan lagi menjadi, ini bisa menjadi 2 per 2 ya, sehingga bisa menjadi 3 per 2 A kuadrat. Nah, ini berarti AO kuadrat, berarti AO itu akan sama dengan akar dari 3 per 2 A kuadrat, atau nantinya menjadi A akar 3 per 2. Seperti itu. Berarti kita tahu nih bahwa panjang AO itu A akar 3 per 2 ya, satuan panjang. Nah, nanti juga bisa dikembangkan lagi untuk mencari jarak dari titik ke garis ini. Ya, boleh di garisnya itu garis HF, atau misalkan garis GB yang merupakan diagonal bidang, ataupun garisnya yang terbentuk di dalam bidang diagonal ruang ini. Nah, lanjut kita ke titik ke bidang. Nah, di sini agak sedikit rumit mungkin ketika nanti diaplikasikan. Saya contohkan suatu hal yang tergambar di sini, sudah diilustrasikan ke dalam suatu bentuk bidang ya. Nah, misalkan kita akan mencari berapakah panjang dari titik C ini ke bidang AFH ya. Berarti AFH ini bidang apa? Segitiga sama kaki ya. Nah, kita akan mencari nih berapa panjang dari titik C ke bidang AFH. Nah, untuk mencarinya tentu kita sudah ilustrasikan di sini ke dalam suatu bentuk segitiga ya. Nah, segitiga di sini yaitu segitiga sama ini ya, sama sisi, sama kaki. Nah, kita tahu nih bahwa panjang dari A ke, kita tambahkan dulu titiknya, misalkan di sini titik P di sini, kemudian perpotongannya berarti di sini O ya. Nah, kita kan akan mencari titik C ke bidang AFH, berarti misalkan di sini Q. Nah, berarti kita akan mencari nih berapa panjang dari C ke Q. Untuk mencari panjang dari C ke Q ini, pertama kita lihat dulu bidangnya, bahwa bidang yang terbentuk yaitu bidang segitiga sama kaki tadi ya. Nah, kita lihat nih di sini bahwa A ke P itu kita tadi sudah cari berapa nilainya tadi di sebelumnya. Oke, bahwa di sebelumnya itu tadi A akar 3 per 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti
kita memerlukan mana lagi nih? A ke C ya. A ke C itu berapa? Diagonal bidang ya. A akar 2 ya. Nah, terus kita memerlukan apa lagi nih di sini? P ke C ya. P ke C itu sama seperti ini, A akar 3/2. Nah, dicarinya dari mana nih? Tahu dari P ke C itu sama? Ya kita cari aja dari sini nih. P ke G itu berarti berapa? A/2 akar 2 ya. Kemudian G ke C berapa? A. Ya ketika kita sama seperti Pythagoras yang awal tadi, kita temukan bahwa panjangnya itu A akar 3/2. Nah, udah dapat belum apa saja yang kita perlukan untuk mencari C kaki? Kita tulis lagi di sini deh. Titik A-nya di sini ya, berarti C di sini. Kemudian P di sini. Nah, panjang dari A ke C itu A akar 2. Kemudian A ke P itu A akar 3/2. Terakhir P ke C itu sama A akar 3/2. Kemudian yang terakhir kita tahu kita memerlukan tinggi nih, tinggi dari segitiga ini yaitu P ke O. Kita tahu bahwa P ke O itu akan sama saja dengan panjangnya, yaitu panjang A ya. Nah, atau tinggi dari kubus ini. Nah, kita udah dapat nih bilangan-bilangan untuk mencari C ke Q ini. Nah, dari titik C ke titik Q di sini. Nah, konsep yang digunakan di sini yaitu konsep luas segitiga. Nah, segitiga di sini kita bagi menjadi dua, yaitu segitiga dengan tinggi CQ dan segitiga dengan tinggi di sini PO ya. Nah, pertama kita gunakan konsep dari luas segitiga itu kan. Berarti luas segitiga apa aja itu? ACP akan sama dengan luas segitiga ACP dulu. Kita tulis. Nah, berarti kita gunakan segitiga yang pertama yaitu setengah dikalikan alas. Kita gunakan yang tingginya PO ya, berarti setengah dikali AC. AC-nya berapa? A akar 2 ya. Dikalikan tingginya yaitu A. Nah, selanjutnya kita gunakan segitiga dengan tinggi CQ. Berarti setengah juga dikalikan alasnya PA, berarti PA-nya berapa? A akar 3/2 ya. Dikalikan dengan tingginya yaitu akan kita cari CQ. Nah, kita bisa langsung hajar nih yang setengah dengan setengah. Berarti CQ itu akan menjadi apa? A akar 2 ya. Per A akar 3/2. Nah, berarti kalau udah seperti ini, kita bisa hajar nih A dengan A ya. Berarti tinggal nyisa akar 2 dibagi akar 3/2. Kita rasionalkan, dikalikan dengan berapa? Akar 3/2 dan juga sama akar 3/2 ya. Kita lanjutkan di sini deh. Kita naik ke atas sedikit ya. Jauh malah. Nah, berarti yang di bawah menyebutnya menjadi 3/2 ya. Yang atas berarti akar 2 dikalikan menjadi akar 3. Nah, setelah kita sederhanakan, kita balikkan ya, kalau dibagi menjadi 2/3 akar 3. Nah, jadi panjang CQ itu berapa? 2/3 akar 3. Nah, dari CQ ini 2/3 akar 3. Nah, dari sini sebenarnya ada konsep yang dapat kita gunakan lah, bahwa C ke Q itu 2/3, berarti kita bisa mencari bahwa Q ke E itu sisanya berapa? 1/3 akar 3 ya. Nah, biasanya konsep ini tuh banyak digunakan di soal-soal untuk mencari ya panjang dari titik ke bidang-bidang. Nah, konsep 2/3 akar 3 ini dan 1/3 akar 3 ini. Oke, itu untuk mengenai titik ke bidang.